الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimul dzulm wal amru bi raddil madzalim, dalam bab pengharaman kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Wa an Abi Humayd Abdurrahman bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas seorang dari Bani Azd, yuqalu lahu ibnu al-Zbiyah ala sadaqah. Orang ini namanya adalah dikenal sebagai Ibnu al-Zbiyah, diberikan tugas oleh Rasulullah SAW sebagai amil zakat, sebagai amil zakat. Falamma qadima ala qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. Setelah Ibnu al-Zbiyah ini menyelesaikan tugasnya, kemudian beliau mengatakan ini adalah hasil dari pengumpulan zakat, sedangkan yang ini adalah hadiah yang dihadiahkan untukku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ke mimbar, fahamidallaha wa athna alaihi, thumma qala amma ba'du فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. Beliau kemudian naik mimbar, membaca hamdalah, memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya aku telah memberikan tugas salah seorang di antara kalian dari apa yang diberikan Allah kepadaku. Bayati fayaqul, maka orang tersebut datang kemudian mengatakan sebagaimana yang dikatakan tadi, ini adalah untuk kalian, atau ini adalah hasil pengumpulan zakat, dan ini adalah khusus hadiah yang diberikan oleh orang yang berzakat khusus untukku. Kemudian beliau bersabda, afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Tidakkah orang itu duduk di rumah bapaknya atau ibunya saja, kemudian tidak menjadi amil zakat? Apakah hadiah itu akan dikirim ke rumahnya? Kemudian beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali nanti hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan dia
membawa hal tersebut, memikul sesuatu yang tidak diambil, yang diambil dengan tidak hak, akan dibawa di hari kiamat. Bala a'rifanna, sebab itu jangan sampai saya mengetahui ahadan minkum laqiyallaha, jangan sampai saya mengetahui salah seorang di antara kalian bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa sesuatu yang diambilnya secara zalim. Yahmilu ba'iran lahu rudha aw baqaratan lahu fual aw syatan tay'au. Jangan sampai nanti hari kiamat saya melihat di antara kalian, aku melihat di antara kalian ada yang bertemu dengan Allah membawa sesuatu yang diambilnya secara zalim. Ada yang membawa unta misalkan yang mengeluarkan suara, atau sapi yang melenung, atau kambing yang mengembek. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya ufratu ibtayhi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau sampai terlihat putih ketiak beliau. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, sudahkah aku menyampaikan? Beliau mengatakan itu 3 kali. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, para jemaah yang dirahmati Allah, dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya waliul amr atau seorang penguasa dari masyarakat Islam itu di antara kewenangannya adalah mengumpulkan zakat, kemudian membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Di antara kewenangan para pemimpin adalah menunjuk amil zakat, kemudian membagi-bagikannya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, beliau menunjuk Ibnu Al-Lutbiyah ini sebagai seorang amil zakat yang tugasnya adalah meneliti orang-orang kaya, meneliti orang-orang miskin, kemudian mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadiah amal atau hadiah yang diberikan kepada pegawai yang sudah ditentukan bayarannya pegawai tersebut, kemudian mendapatkan hadiah dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan, maka ini adalah gulul wariswa. Jadi apabila ada seorang pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat, padahal dia sudah digaji, kemudian masyarakat itu memberikan hadiah khusus untuk pegawai tersebut, maka ini termasuk penggelapan dan termasuk riswah, penyokokan. Maka ini adalah sesuatu yang terlarang. Yang ketiga, barang siapa yang mengambil milik orang lain dengan batil, dengan kezaliman, maka pada hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah. Seorang yang mengambil hak milik orang lain dengan cara zalim atau batil, maka pada hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah. Beliau menyebutkan nanti akan ada orang yang mengambil unta, kemudian pada hari kiamat dia datang membawa unta tersebut, mengeluarkan suara, atau sapi atau kambing, atau bahkan di hadis sebelumnya orang yang menyerobot tanah walaupun sejengkal dipermalukan oleh Allah. Di hari kiamat dikalungkan tanah tersebut
sebanyak 7 lapis bumi. Maka ini suatu yang menyakitkan dan memalukan. Kemudian di antara faedah keempat, di antara cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi nasihat, yaitu mengumumkan nasihat tersebut. Di antara cara Rasulullah SAW memberi nasihat, yaitu mengumumkan suatu kasus di depan umum, tetapi tidak mempermalukan. Rasulullah SAW di sini tidak menunjuk langsung Ibnu Lutbiyah yang mendapatkan hadiah emas, tetapi mengumumkannya saja secara umum supaya diambil pelajaran dan tidak mempermalukan orang tertentu. Kemudian yang kelima, faedah dari hadis tersebut adalah penjelasan yang gamblang bahwasanya rezeki itu perlu diusahakan. Diambil dari perkataan beliau, tidakkah dia duduk di rumahnya saja, di rumah ibunya atau ayahnya, apakah hadiahnya akan datang ke rumahnya? Apabila dia mengatakan ucapan yang benar, maka ini isyarat bahwasanya rezeki itu perlu diusahakan, perlu orang itu untuk melakukan suatu usaha. Kemudian faedah yang terakhir adalah dianjurkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi mengangkat tangan ketika berdoa itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa itu derajat hadisnya adalah mutawatir. Mutawatir itu tidak diragukan lagi, mutawatir secara makna, bukan secara lafaz. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga putih ketiak beliau terlihat ketika berdoa, karena saat itu beliau memakai pakaian barangkali seperti pakaian ihram yang tidak panjang seperti ini, sehingga putih ketiak beliau terlihat ketika beliau mengangkat tangan. Inilah beberapa faedah yang bisa kita baca. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi